Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nurrohman, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Saya dari kelas 1A Teknik Elektronika dengan nomor induk mahasiswa 2002010045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat kunci pas di aplikasi AutoCAD dan cara merubahnya menjadi 3D. Di sini saya menggunakan aplikasi AutoCAD 2018. Yang pertama-tama kita pilih template-nya yang Acad ISO DWT supaya ukurannya bisa menjadi milimeter. Kalau memilih yang lain biasanya itu ukurannya inci. Kalau sudah inci nanti kita agak susah untuk merubahnya. Lebih baik kita menggunakan Acad ISO DWT supaya tidak banyak untuk merubahnya. Kemudian untuk settingan awal, untuk melihat apakah benar dia sudah milimeter atau belum, kita ketikkan UN lalu klik enter atau spasi. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya. Tampilan awalnya itu milimeter, berarti sudah benar. Kemudian presisinya saya rubah menjadi 0,00 biar lebih mudah. Di sini sudah ada gambar contoh untuk kunci pasnya. Di sini saya melihat ada persegi panjang dengan panjangnya 110 dan lebarnya 11. Maka dari itu kita akan membuat rectangle. Kita akan memilih rectangle untuk membuat persegi panjangnya. Kemudian diklik, lalu tarik garis, kemudian kita ketikkan 110,11. Sudah jadi gambarnya. Nah, kita pindahin dulu biar lebih enak gambarnya. Kemudian di sini ada sebuah lingkaran dengan diameternya 29. Kemudian kita ke circle, cari circle, kemudian kita posisikan di tengah-tengahnya. Jika belum menemukan titik tengahnya, kita ketikkan OS lalu enter atau spasi. Nah, di sini ada berbagai macam pilihannya. Kalau saya lebih baik dipilih semua biar lebih mudah untuk kedepannya nanti untuk menentukan titik tengahnya. Kemudian kita ketikkan C untuk mempermudah membuat lingkaran. Kemudian taruh di tengah dan ditarik garis. Kemudian kita klikkan D supaya masuk ke diameter. Lalu kita masukkan nilainya 29. Setelah itu saya melihat ada sebuah garis dengan sudut 17 derajat dan lebarnya 13. Kemudian kita cari line atau ketik L, kemudian kita tarik garis, kita pencet Shift plus Add atau keyboard nomor 2, kemudian masukkan angka 15, lalu tanda panah ke kiri, kemudian 17, lalu enter atau spasi. Untuk mengakhirinya kita klik enter. Nah, di sini lebarnya 13. Nah, 13 saya bagi 2 dan hasilnya 6,5. Kemudian kita klik O untuk membuat offset. Kita masukkan 6,5. Kemudian kita tarik ke atas, lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu enter atau spasi. Nah, di sini ada busur, garis busur.
kita membuatnya dengan sebuah lingkaran lagi. Oke. Kemudian kita klik C untuk membuat lingkaran atau circle. Kita ketikkan from untuk titik awal ya, lalu enter atau spasi. Kita letakkan di tengah-tengah, lalu kita ketikkan shift plus A atau 2, terus ketikkan 6,2. Nah, sudah jadi, dan jari-jarinya sebesar 9. Kemudian enter atau spasi. Nah, kemudian kita harus menyambungnya karena ada bagian yang belum tersambung. Caranya dengan EX, klik enter atau spasi, kemudian dipilih objeknya yang akan disambungkan. Kemudian kita cari lagi apakah ada yang belum nyambung. Oke, sudah semua. Terus kita klik enter atau spasi lagi, lalu kita panjangkan. Oke, setelah itu kita akan memotongnya dengan TR atau trim. Ketikkan pada keyboard. Kita akan memotong bagian-bagiannya yang tidak diperlukan. Kita potong yang tidak diperlukan bagiannya. Nah, ini ada bagian yang tidak bisa dipotong. Kemudian kita ketikkan, kemudian kita klik erase di bagian bawah ini supaya bisa memotongnya. Kita pilih objeknya yang tidak bisa dipotong tadi. Kita pilih, kemudian enter atau spasi. Nah, sudah terpotong. Kemudian di sini ada sebuah garis ke atas gitu ya, melengkung ke atas dengan ukurannya 23, jadi jarinya 23. Kita akan membuatnya dengan circle C, lalu enter, terus kita pilih yang TTR atau tantan, kemudian kita klikkan di sembarang tempat. Oke, terus kita masukkan nilainya 23, lalu enter atau spasi. Kemudian kita klik C lagi. Oke, lalu enter. Nah, kita pilih TTR atau tantan. Kemudian kita letakkan di situ, lalu di sini. Kemudian masukkan angka 23, enter atau spasi. Nah, setelah itu kita trim untuk memotong yang tidak diperlukan. TR terus enter lagi ya. Kemudian TR kita klik, kita potong yang tidak diperlukan. Kemudian enter atau spasi. Sudah jadi yang sebagian, kita akan membuat sebagiannya lagi. Sebentar, kita atur posisinya biar enak. Di sini ada lingkaran lagi dengan diameter 32. Kita C, enter. Kita taruh tengah, tarik garis. Kita klik D, enter. Kita ketikkan 32. Kemudian enter atau spasi. Setelah itu ada sebuah garis lagi yang sudutnya 17 dan panjangnya 17.
kemudian kita L, enter, kita tarik sampai mentok, enter atau spasi lagi. Kemudian kita akan merotasinya dengan RO, enter, kita pilih objeknya, enter, terus kita pilih tengahnya untuk dirotasi, enter. Nah, ini sudah bisa. Kita masukkan angka 17 lalu enter. Kemudian kita klik offset dengan ukuran 17 tadi dibagi 2 sila 8.5. Kita klik ke atas, kita klik ke bawah. Setelah itu ada garis busur lagi dengan diameter 13. Kita C, enter, taruh di tengah. Kita from, enter, taruh di tengah lagi. Lalu kita ketikkan shift plus angka 2, lalu kita masukkan min 6, min 2, lalu enter atau spasi, kita tarik garis dan jari-jarinya sebesar 13. Oke, setelah itu kita EX untuk menyatukannya, lalu enter. Nah, kita pilih objeknya, setelah itu enter lagi atau spasi. Nah, kita klik lagi yang mau dipanjangkan, dipanjangkan. Nah, yang sebagai itu juga dipanjangkan lagi. Setelah itu kita trim untuk memotongnya yang tidak perlu. Kita potong yang tidak perlu bagiannya. Oh ya, kita habis mengeklik trim terus kita spasi lagi. Nah, itu oke, kita potong. Kita potong ini bagian ini, kita potong lagi. Nah, yang tidak bisa kita klik erase, pilih lalu enter atau spasi. Untuk mengakhirinya enter lagi atau spasi. Oke, nah, kita akan membuat seperti yang tadi dengan C, enter, terus pilih TR atau tantan, kemudian kita letakkan di situ, lalu di situ kita masukkan angka 23, enter. Nah, kita C lagi, enter, pilih TTR, kita klik di situ, lalu di situ masukkan 23 lagi, enter. Kemudian kita trim. Oke, kita trim lagi yang tidak diperlukan. Oke, selesai. Enter atau spasi untuk mengakhirinya. Selanjutnya kita akan merubahnya menjadi 3D. Oke, kita hapus dulu. Kita kemudian ke ini kanan atas. Nah, itu ada gambar rumah, kita klik saja. Lalu kita akan menyatukan dulu supaya menjadi satu kesatuan dengan di blok semua. Kemudian ketikkan G atau grup. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan. Lalu kita membuat dua tampilan dengan klik di kiri yang tanda minus itu, lalu view report konfigurasi kita pilih atau vertikal. Oke, ini sudah dua tampilan. Yang sebelah kanan untuk bagian 3D nya, ini kita rubah yang dari 2D wireframe menjadi konseptual.
Oke. Kemudian kita press pull untuk membuatnya menjadi 3D dengan cara mengangkatnya. Kemudian kita klik di tengah tadi, lalu kita, nah ini sudah angkat, kita masukkan angkanya 3, lalu kita letakkan di tengah-tengah lagi di bagian atas, kita masukkan angka 6, kemudian yang di bawah letakkan tengah-tengah, masukkan angka 6. Nah, ini sudah menjadi 3D. Nah, ini masih tidak sejajar ya. Kita ketikkan front, lalu kita move, kita klik move, terus kita pilih objeknya, lalu kita masukkan angka 0,0, min 1.5. Nah, dia akan turun biar sesuai dengan aslinya. Oke, ini sudah sama seperti aslinya. Kemudian kita kembalikan seperti posisi semula. Nah, ini pinggirannya masih kasar nih, kita akan mengetikkan fillet edge, lalu enter atau spasi. Nah, kita masukkan R nya 1, lalu kita klik, pilih yang ingin dihaluskan. Oke, kita pilih, kemudian enter atau spasi. Nah, ini sudah halus. Kemudian kita fillet edge lagi untuk yang bagian atasnya dengan R, ketikkan 1, enter, kita pilih yang ingin dihaluskan, tekan enter lagi untuk mengakhirinya. Oke, kemudian yang bagian bawahnya juga sama, ketikkan fillet edge, kemudian enter atau spasi, tekan R, ketikkan 1, lalu pilih objeknya, enter atau spasi. Nah, ini sudah menjadi halus untuk pinggiran-pinggirannya. Sudah sesuai dengan bentuk aslinya. Oke, kita akan menggabungkan keseluruhannya karena ini antara kepala dengan badan masih terpisah. Maka kita ketikkan uni, terus enter, lalu kita blok semua. Setelah itu enter atau spasi. Nah, ini sudah menjadi kesatuan semua ini. Oke, kita akan merubahnya menjadi single layar. Untuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita ke realistik dulu. Untuk memberi warna, terus kita ketikkan matte, enter, kita pilih metal, kita panjangkan dulu ya. Kita akan mencari metal, ya, metal, kemudian kita cari stainless steel. Sudah selesai, kita tarik, kemudian kita
akan merendernya dengan cara ketikkan render preset. Oke, enter. Nah, sini kita pilihkan window, kemudian render size nya kita rubah ke full HD, current presetnya kita ke coffee break supaya tidak lama, hanya memakan waktu 10 menit saja. Terus render akurasinya kita high, kemudian kita render, klik di situ. Nah, ini memakan waktu selama 10 menit. Oke, nah ini sudah selesai di render dan hasilnya bisa kita save. Kita rubah dulu namanya. Kita rubah namanya, kemudian bisa dipilih mau JPG, PNG dan lainnya. Saya pilih PNG saja, lalu save, kemudian klik OK. Nah, kita akan melihat hasilnya. Saya menjemalnya di dokumen, kemudian kita cari ini deh, dan kunci pas, dan hasilnya sudah jadi seperti ini. Hasilnya sesuai seperti aslinya. Ya, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena sama-sama masih belajar ya, jadi masih banyak kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.